Shalom jemaat Tuhan. Amin. Saya berharap jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik ya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari tetap jaga kesehatan dan selalu andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mau memuji Tuhan sebab Allah kita Allah yang sanggup, yang dapat melakukan segala perkara. Amin. Mari pujikan pujian ini dengan semangat. Yes. Dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang sanggup, dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Amin. Mari saat ini persiapkan hatimu, saudaraku. Mari pujikan pujian ini. Mari sungguh-sungguh datang kepadanya. Bersyukur sebab Dialah Tuhan, sebab Dialah Raja, Dia yang bertahta atas hidup kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
hati kita untuk kita berdoa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini. Untuk hari ini Tuhan, kami boleh datang, kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau. Tuhan, hari ini kami sungguh-sungguh bersatu hati. Kami mau memohon anugerah-Mu, kami mau memohon pengampunan-Mu Tuhan atas dunia ini dengan segala dosa yang sudah dilakukan. Sungguh Tuhan, biarlah kiranya belas kasihan-Mu ada atas dunia ini Tuhan. Biarlah sungguh juga Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni setiap pelanggaran kami, setiap apa yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh-sungguh memohon pengampunan-Mu Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami juga bersatu hati, kami memohon Tuhan, hikmat, marifat yang daripada Tuhan, kasih karunia yang daripada Tuhan. Juga Tuhan, biarlah kami boleh kreatif Tuhan, kami boleh tetap mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Di situasi-situasi yang seperti ini Tuhan, kami tidak menjadi lengah, kami tidak menjadi seenaknya Tuhan, tapi kami boleh Tuhan mengambil kesempatan ini untuk sungguh Tuhan mengabarkan Injil-Mu, sehingga sungguh ada pertobatan yang sejati terjadi ya Bapa. Sungguh Tuhan, banyak orang melihat sungguh hanya Engkau Tuhan yang sanggup membebaskan, yang sanggup menolong setiap kami. Tiada Tuhan seperti Engkau. Bapa, kami juga berdoa, kami memohon belas kasihan-Mu, dan kami sungguh-sungguh hanya berseru-seru kepada Engkau. Kiranya murka-Mu itu boleh surut Tuhan. Engkau berbelas kasihan atas setiap kami umat-Mu Tuhan, setiap orang-orang yang ada di dunia ini Tuhan. Bapa, kami juga memohon untuk belas kasihan-Mu. Engkau juga yang memberikan kami kesatuan hati dengan setiap umat percaya-Mu di tempat ini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah bersama seperti luar biasanya, tapi kami percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, rasa hormat kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami sungguh tahu dari mana sumber sukacita kami, yaitu karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Kami tahu betul siapa Tuhan kami. Karena itu kami mau berseru-seru hanya kepada Tuhan. Dan biarlah seluruh umat-Mu Tuhan, kami boleh tetap bersatu hati, berdoa Tuhan, bersungguh hati, mendekatkan diri kepada Engkau. Dan sungguh kami juga boleh saling menolong, saling membantu satu sama lain ya Tuhan. Kami mempergunakan kesempatan-kesempatan ini Tuhan, untuk saling Tuhan lebih lagi berbuat kasih Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh-sungguh mohon belas kasihan Tuhan juga ada atas bangsa ini, pengampunan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Kami terutama berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan, dengan segala stafnya Tuhan, pemerintahan, bagian atasan, bahkan sampai RT RW sekalipun Tuhan. Biarlah ada kesatuan hati, setiap tindakan, setiap keputusan-keputusan yang boleh diambil Bapak Jokowi, biarlah ia sungguh Tuhan mengandalkan Tuhan, ada roh yang takut akan Tuhan, sehingga hikmat daripada Tuhan boleh ia ambil setiap keputusan itu dengan bijaksana ya Bapa, sehingga itu semuanya boleh berguna Tuhan untuk bangsa ini. Dengan situasi krisis yang melanda bangsa ini, bahkan seluruh dunia, biarlah Tuhan kemurahan Tuhan tetap ada atas bangsa ini, kemurahan-Mu Tuhan tetap ada atas bangsa ini ya Bapa. Kami sungguh-sungguh memohon Bapa, kami juga berdoa untuk setiap tim medis Tuhan, tim dokter, tim relawan ya Tuhan, yang mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kasih karunia Tuhan ada atas setiap mereka. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat Tuhan, untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka. Biar tetap ada sukacita yang daripada Tuhan dalam kehidupan setiap mereka, dalam mereka menjalankan tugas mereka. Berkati juga keluarga yang ditinggalkan. Biarlah sungguh-sungguh mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap sehat, tetap kuat di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kepada siapa kami memohon, kepada siapa kami berseru-seru, kepada siapa kami berdoa, kami percaya di tengah-tengah semua hal ini boleh terjadi. Biarlah kami tidak lupa untuk tetap bersyukur dan berdoa Tuhan, tetap bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap doa-doa yang kami naikkan, kami bersatu hati dengan umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan dan menjawabnya seturut dengan kekayaan dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan.
yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan nampakkan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji
you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace Only by your name that I could live. It's only by your grace, only by your grace that I could live. One more time, sing it. It's only by your grace only by your grace that I could live today. forever I will praise your name. Mari dimanapun berada bisa berikan tepuk tangan yang sepantasnya. Dengan semangat sorakan haleluya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur. Kami manusia tidak pernah tahu sampai kapan ini berakhir. Namun yang kami mengerti, kami mau diam di hadirat Tuhan. Kami mau percayakan hidup kami di genggaman tangan-Mu yang berlubang paku, Tuhan. Sebab di sanalah kasih karunia itu boleh kami dapatkan. Hamba tahu diri hanya alat untuk firman Tuhan dipermuliakan. Oleh karenanya sungguh berdoa sungguh, supaya hadirat Tuhan dinyatakan dimanapun, kepada siapapun yang sedang beribadah bersama kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu, kuasa-Mu boleh dinyatakan Tuhan. Sebab itulah yang kami butuhkan. Bukan pelayanan manusia, tapi manusia yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Hamba lepaskan roh hikmat dan wahyu sehingga kami disanggupkan untuk mendengar dengan baik, mengerti yang kami dengar, faham yang kami mengerti, dan akhirnya melakukannya tidak akan pernah berkesudahan sampai hasilkan buah. Sebab Sang Raja sudah tetapkan hanya melalui buah nama Bapa di sorga dipermuliakan. Mari semua yang sukacita sambut firman Tuhan bersama katakan Amin. amin, 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 haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Kami terus berdoa supaya saudara di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut, ya, stay at home. Yang memang harus kerja karena harian, harus ekstra hati-hati, harus betul-betul jaga, jangan pernah berani menyepelekan situasi sekarang ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk Zero but Hero, ya, Zero but Hero. Saya pernah dengar dan juga pernah sampaikan mengenai from zero to hero, ma Tuhan. Jadi zeronya berubah jadi hero, tapi ini saya rasa tidak. Karena posisi kita zero, tapi bagaimana dalam keadaan yang sulit ini kita boleh tetap jadi berkat, tetap boleh jadi pahlawan bagi sesama kita. Mari kita buka dengan cepat dan baca. Izinkan saya melayani saudara, walaupun sudah di rumah masing-masing, jangan malas baca firman. 2 Raja-Raja Fatsalnya yang ke-7. 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-7 ayat 3 sampai 9. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram.
Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang-orang Misraim melawan kita, supaya jangan menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ayat 8. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Haleluya. Umat Tuhan, kisah yang saya sampaikan tadi, pembacaan sangat signifikan dalam momen sejarah kerajaan Israel Utara. Ya, 1000 tahun sebelum Masehi. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya saudara betul-betul beroleh setting yang detail di dalam benak saudara, bahwa Tuhan dan hanya Tuhan saja yang sanggup mengerjakan solusi jalan keluar bahkan di tengah-tengah suatu situasi yang tragis seperti sekarang ini, umat Tuhan. Suatu ide yang melampaui jenius manusia, memakai 4 orang kusta, 4 orang lepra menyelamatkan suatu bangsa. Kalau Anda dan saya hari-hari ini baru familiar dengan istilah social distinction, saudaraku ya, pembatasan hubungan, orang mana yang paling dari dulu sudah mengalaminya? Orang kusta, umat Tuhan. Orang kusta mengalami social distinction. Kalau saudara baca dalam Perjanjian Lama, mereka sampai harus membunyikan lonceng. Mereka harus memakai papan nama, saudaraku. Sehingga dari jauh orang sudah berhamburan pergi terlebih dahulu. Jadi di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti itu, Tuhan sadarkan jiwa mereka untuk tetap jadi berkat. Maka saya rindu, kisah yang kita tadi baca adalah kisah mengenai iman dan keberanian. Iman dan keberanian menurut saya adalah apa yang kita butuhkan hari-hari ini, umat Tuhan. Saya tidak ajarkan mengenai kita berani yang ngawur, tidak. Tapi keberanian di dalam Tuhan, keberanian untuk percaya. Kalau nanti saudara baca 2 Raja-Raja Pasal 6 ayat 25, akan terlihat betapa parahnya keadaan mereka. Izinkan saya membuka terlebih dahulu, saudaraku, untuk saudara mengerti. 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka itu tentara Aram mengepung Samaria, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak, umat Tuhan. Berapa harga sekarang kira-kira? Kepala keledai, kepalanya bukan yang lain, 8 juta rupiah kira-kira. Kurs sekarang bisa naik nggak turun. Tai merpati saudaraku 500.000. Saudara, waktunya nggak banyak kalau ibadah online. Saudara bisa pikir, ngapain orang beli tai merpati? Judulnya kelaparan hebat. Jadi kalau tajuknya kelaparan hebat, orang beli tai merpati, pikir sendiri. Untuk apa, umat Tuhan? Masker? Jelas tidak. Ya, jadi saya berasumsi nih, asumsi bukan doktrin. Berarti mit-amit, saudaraku ya.
Mungkin kalau kotoran hewan tertentu yang sampai masih bisa dimakan, berarti itu punya burung merpati umat Tuhan. 500.000. Jadi kalau saudara berpikir, waduh sekarang ini situasi sulit sekali ya. Saya tanya, sesulit apa? Kita masih makan apa? Anak-anak saya pikir masih makan proper umat Tuhan ya, masih sepantasnya. Mungkin beberapa anak di sini bingung masih mau pulang atau tidak, saudaraku. Ya, dan itu memang bagaimana lagi? Karena semua kegiatan ditangguhkan. Dan banyak orang berkata, wah aku gak pernah ngalami yang seperti ini sama. Saya pikir gak pernah umat Tuhan. Tapi ketika saya berpikir apakah saya ini sedang menjadi saksi sejarah yang luar biasa. Secara item ya mungkin, tapi secara keadaan ternyata enggak umat Tuhan. Dalam sejarah umat manusia, kejadian seperti ini bukan hal baru. Maafkan saya. George Santayana berkata, he who refused learn from history is forced to repeat same mistakes. Santayana bilang, sudah kira-kira, saya translate seperti ini karena saya tahu mama saya akan marah sekali kalau saya tidak translate. Mereka yang menolak belajar dari sejarah itu bersikeras untuk mengulang kesalahan yang sama. Maldred said, all new news is all news happening to new people. Semua berita terbaru adalah baru terjadi pada orang yang baru. Dan Raja Salomo berkata di dalam kitab Pengkhotbah, tidak ada hal baru di bawah kolong langit ini. Oma saya dulu bercerita mengenai pagebluk umat Tuhan. Dan beberapa orang bercerita mengenai masa gestok. Ya, belum lagi saudaraku, memang kita istimewa mengalami di tahun 2020 ini pandemik daripada COVID-19. Tapi jangan berpikir bahwa kita yang paling istimewa, karena tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Dan saya ajak semuanya bersyukur karena paling tidak kita tidak perlu beli punya merpati tadi 500.000 ya. Jadi umat Tuhan, saya ingatkan ya, kira-kira dalam tempo yang singkat ini, apakah 4 orang kusta ini mungkin pernah membaca satu buku yang tebal sekali daripada seorang Aristoteles mengenai metodologi logik? Saya percaya tentunya belum. Saya curiga justru Aristoteles yang terinspirasi 4 orang kusta tersebut karena lebih tua kisah mereka. If we sit here, we gonna die. Kalau kita duduk di sini, kita mati. Mati apa? Mati kelaparan. Kita masuk ke kota-kota juga kelaparan. Kita orang kusta, ditimpukin, pasti mati. Tapi kalau terlalu lama berpikir, juga mati. Ya. Tapi kalau kita maju ke depan, mungkin beroleh kasih karunia, belas kasihan, dan kita hidup. Nah, semua orang hari-hari ini banyak tanya sama saya, cari kehendak Tuhan. Tuhan bilang apa? Sampai kapan ini berakhir? Umat Tuhan, Tuhan yang adalah Bapa saya juga Bapamu juga. Kamu bisa tanya sendiri, ya. Gak perlu lewat saya umat Tuhan. Kita semua punya akses langsung. Dan saya percaya dampak daripada pandemi ini salah satunya adalah memperbaiki saat teduh pribadi lepas pribadi yang disebut anak-anak Allah. Jadi yuk kita bertobat. Jadi jangan suka titip doa lagi. Kamu bisa doa sendiri. Ya, dan gak usah titip tanya. Ini semua personal touch. Gak usah titip. Doa itu personal touch, gak mungkin, saudara, gak mungkin, ya kan? Saya bilang sama Mas Widi ini sekarang, Mas, saya baru tugas, nanti kalau Mas Widi ketemu Bundo, yakni istri saya, Erin Julia, tolong ciumkan dia buat saya ya. Ini jelas-jelas ngawur, saudaraku. Ya, Mas Widi jelas gak mau, saya apalagi, yang pasti ngamuk itu adalah nyonya saya dan nyonyanya Pak Widi. Nggak mungkin, jadi stop it, titip doa, stop it, tanyain sama Tuhan dong. Loh, kalau kamu anak, kamu bisa tanya sendiri umat Tuhan. Jadi apa yang bisa kita pelajari hari-hari ini umat Tuhan?
Hanya ketika kita mengerti kelemahan kita, nggak ada harapan. Jangan ada yang bergantung sama manusia. Datanglah sama Tuhan langsung. Nothing to lose. Kita tidak mungkin bisa kehilangan apa-apa lagi. Mau apa umat Tuhan? Ya, saya teringat tiba-tiba keadaan yang begitu buruk, tapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan koma bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau enggak mengasihi Dia, jangan kutip-kutip ayat itu, bukan buat kamu umat Tuhan. Ya, seorang misionaris datang ke Bangkok, ditempatkan di tempat yang paling merah umat Tuhan. Bukan virus, berandal, penjahat perampok. Dia dirampok, baru datang 2 hari dirampok, digorok lehernya. Oleh anugerah Tuhan, dia hidup, tapi pita suaranya koyak karena dia digorok di lehernya umat Tuhan. Dan entah apa yang mengurapi dia, karena saya bilang apa yang merasukinya, ya hanya setan yang merasuki. Kalau Roh Kudus itu mengurapi, dia disanggupkan untuk melayani di tempat itu 4 tahun, sampai ada rumah pelayan di situ. Dan setelah 4 tahun kemudian, rumahnya dimasukin 3 perampok lagi umat Tuhan. 3 perampok itu melaksanakan daripada hajatnya, yakni merampok, ya, dia masuk ke pergok. Hukum perampok kalau dilihat, saudaraku, harus dibunuh. Tiba-tiba hamba Tuhan ini, ya, dia menjerit sekuat-kuatnya. Dia bilang, Yesus tolong saya. Dan 3 perampok ini pergi meninggalkan dia dengan sangat takut sekali. Berapa bulan kemudian perampok itu tertangkap oleh polisi setempat dan ditanya, pada waktu itu kamu mau masuk rampok rumah hamba Tuhan ini, kenapa enggak jadi lari? Ya, 3 orang ini bersaksi bilang, kami mendengar dia mengeluarkan suara yang belum pernah seumur hidup kami dengar. Jiwa kami goncang. Suara itu seperti raungan singa dicampur dengan burung gagak. Ingat, pita suaranya dia udah dikoyak, saudara. Jadi apa yang mungkin jadi kesedihan dia karena pita suaranya digorok 3 tahun yang lalu itu menjadi sesuatu yang menyelamatkan dia hari itu, umat Tuhan. Ini pun Anda dan saya harus bersyukur bahwa kita survive dengan pita suara masih aman sampai hari ini. Amin. Nah, saya tutup jalur logika kita karena waktunya nggak banyak, umat Tuhan. Nah, orang kusta ini diinspirasi Tuhan punya strategi. Strategi tadi, mereka berpikir komunitas 4 orang, ya kan? Gimana bro? Duduk, lapar, mati. Kelamaan mikir, mati. Masuk kota, mati. Harus ada eksekusi. Ya, harus ada eksekusi. Harus ada keputusan yang diambil no matter what. Sesulit apapun umat Tuhan. Hobi-hobi yang gak kamu perlu, pangkas dulu. Ya, jadi apa strategi kita? 2 saja. 2 saja saya sampaikan dengan sangat ngebut sekali umat Tuhan. Yang pertama adalah godly, yang kedua adalah quality. Godly, seantero kitab suci kita ajarkan, solusi, jalan keluar, jawaban hidup ada di tangan Tuhan. Siapa yang mengerti ini awalnya bagaimana, nanti berakhir seperti apa, Tuhan. Dekat Tuhan umat Allah. Ya, dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, di bumi kita diberkati, kalau terpaksa dipanggil pulang, kita sudah siap. Dekat dengan Tuhan. Kamu yang hari-hari ini ekonomimu goncang, ini semua sulit. Jangan mengeluh, semua orang mengeluh. Tetapkan, saudaraku, ada suatu strategi yang kamu minta hikmat sungguh-sungguh dari Tuhan. Tuhan urapi aku, hari-hari ini saya lihat anak-anak saya survive umat Tuhan. Ya, ada anak saya si Salim, saudaraku, ya, dari kopi jadi catering rumahan. Ada anak saya di Solo dari pabrik pakaian bayi menjadi sekarang jahit master, masker maksud saya, saudaraku, ya. Ada juga yang tadinya breeding koi untuk orang-orang kaya-kaya, saudaraku, ya, sekarang jualan ayam potong, saudaraku. Semuanya survive. Semuanya survive. Ya. Pak, saya kerja apa? Saudaraku, ini masa yang sulit, iya. Tapi kamu harus punya strategi. Jangan hanya duduk ngapain. Dan strategi kedua apa, saudara? Quality, kualitas.
Ini saatnya engkau sendiri rendah hati, ngerti kamu berkualitas atau tidak. Kamu itu benalu atau apa? Nah, saya bilang seperti ini. Lah Pak, saya nggak ngerti, saya bisanya ojek online, tapi sekarang seperti ini terus apa? Saya kasih tahu, paling tidak hari-hari ini semua orang bisa mengerjakan belajar rendah hati. Teman-teman saya yang sombong sama Tuhan hari-hari telepon saya. Hover, gimana kabarmu? Saya mencium bau-bau hal yang lain. Oh baik, ada apa? Oh kamu sudah makan, Hover? Oh puji Tuhan, baru selesai. Oh ya syukurlah, karena aku dan keluargaku sudah 2 hari ini nggak makan. Wow, kreatif sekali. Kreatif. Ya, saya percaya itu dibutuhkan kerendahan hati umat Tuhan untuk bilang seperti itu. Saya tanya, kenapa marah-marah sama Tuhan? Ada orang bilang sudah nggak doa lagi, mutong sama Tuhan. Saudaraku, ini orang walaupun COVID-19 berlalu, ya, bego seperti ini nggak ada masa depan umat Tuhan. Percayalah. Yuk kerjakan rendah hati. Nah, kualitas diri kita ini, ya, karena kita sekarang ini lockdown, dalam arti rumah masing-masing, stay at home. Kalau nggak perlu sekali seperti ini, ya, karena memang harus recording buat ibadah umat Tuhan, di rumah saja. Dan ketika di rumah saja, kualitas setiap orang diuji. Rupanya banyak suami istri habis di rumah saja tengkar terus umat Tuhan. Ya, ada orang tua bilang, papa mama lebih suka kamu itu nggak di rumah. Anak-anak juga bilang, aku juga suka papa mama pergi. Nah, sekarang nggak boleh kemana-mana, harus jadi satu di rumah umat Tuhan. Bagaimana? Nah, merujuk kepada istilah yang dicetuskan oleh J.K. Rowling mengenai dementor, penghisap kebahagiaan. Mungkin saat ini engkau zero, kamu nggak ngerti harus ngapain, ya. Disuruh doa, puji Tuhan sudah mulai tapi masih belum, saudaraku. Tapi kerja juga masih belum bisa dikerjakan. Yuk kita semua di rumah masing-masing mengerjakan yang namanya kualitas hidup masing-masing. Situasi ini lebih menyenangkan jika dihadapi bersama-sama dengan menyenangkan. Jadi kamu jangan jadi orang menyebalkan. Musuh endorfin dalam hormon kita inilah kortisol. Kortisol keluar ketika kita marah, kortisol keluar ketika kita khawatir, ketika kita berbeban berat, frustasi, depresi, kortisol keluar umat Tuhan. Dan kalau itu keluar, itu menurunkan imun, dan orang yang dikena COVID-19 itu karena imunnya tidak kuat umat Tuhan. Nah, ada 2 jenis kortisol ini, saudaraku, bermanifestasi, ya, penghisap kebahagiaan ini. Jenis pertama, emosi tinggi, cepat marah, meledak, sumbu pendek, sudah di rumah terus, kalau ngomong kayak preman, matanya dipakai. Dari dulu juga kalau ngomong, saudaraku, kenapa harus seperti itu? Apakah itu membuat seisi rumah lebih enak? Ya. Gak ada apa-apa, ribut kelahi terus, saudaraku. Jawab saya, kalau kamu rasa lebih enak silakan. Tapi itu menebar kortisol dan menurunkan imun. Jenis kedua. Ini jenis yang tidak seperti tadi meledak, ini jenis yang mellow. Mellow, ngeluh terus, negative thinking, ya aduh semua sepi. Ya katanya kalau doa, Tuhan mana, Tuhanmu mana, ya saudaraku. Saya tanya, itu bikin apa? Dalam psikologi ada jenis namanya irrelevan umat Tuhan. Orang irrelevan itu orangnya suka nggak nyambung, ketawa suka lebay, terlalu keras. Hari ini justru jenis ini pun masih saya hargai daripada 2 jenis di depan tadi. Ya, Sinting itu ketawa sendiri lebih bagus umat Tuhan, lebih bagus. Ya, jadi apapun yang bisa membuat rumah lucu, ketawa, itu selalu lebih bagus hari-hari ini. Jadi umat Tuhan, saya tutup dengan demikian. Kita mau apapun, kita harus hadapi ini. Saya nggak nyangka ini sudah ibadah online kita yang ke berapa? Ini bilang 4, itu 5, itu 6. Sudah saudaraku, nanti saya akan cek nanti saudaraku ya.
Jadilah orang sehat yang menyenangkan. Jadilah orang sehat yang menyenangkan di dalam Tuhan. Supaya seisi rumahmu boleh mengalami dan melewati semua ini dengan tetap bersatu. Amin. Mari WL singer. Kita rindu lagu ini. Siapakah aku ini, Tuhan? Puji Tuhan. Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan tulus pakai rasa bilang, oh siapakah Aku ini Tuhan, kami mau tenang di dalam kasih-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam Kristus. Berikan kami hikmat ya Tuhan. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan urapilah kalau sebentar kami dan semua jemaat dimanapun berada, kami mau melaksanakan daripada perjamuan kudus. Dan hambanya ini berdoa supaya sesuai instruksi anak-anakku sudah mempersiapkannya di rumah. Kuduskan ya Tuhan setiap roti yang digunakan, anggur yang disiapkan, sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dicurahkan bagi kami semuanya sebagai korban penebusan dosa kami. Dalam nama-Mu yang kudus tetap dalam hadirat Tuhan, kami akan melakukannya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari kita lakukan dengan cara yang benar, yakni dengan sikap hormat dan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dicintai oleh Tuhan Allahnya sedemikian rupa, percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara, yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Say thank you Jesus, Thank you, Jesus. it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami beroleh kebijaksanaan. Dalam hadirat-Mu kami beroleh kekuatan yang kami butuhkan untuk menghadapi yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua berdoa mengucap syukur untuk setiap jemaat yang telah dengan setia mengembalikan persepuluhan dan mengirimkan persembahan syukurnya. Biarlah Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, Engkau Allah yang meneguhkan perjanjian berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau juga Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu, memelihara sebab Engkau sanggup. Terima kasih, dan terima kasih Bapa. Putra-putri kerajaan Allah dimanapun berada, sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Mari angkat kedua tangan tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, pertumbuhan rohani, karakter saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah proses belajar mengajar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Serta bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan mintalah hikmat, carilah, ketoklah pintu, mintalah, sehingga sungguh-sungguh diberikan hikmat khusus, sehingga perekonomian, pekerjaan dan keuangan saudara boleh diberkati Tuhan di situasi seperti sekarang ini. Dan biarlah apa yang kami perjuangkan selama takut akan nama Tuhan senantiasa direstui Tuhan berhasil. Saudaraku dimanapun berada, anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus ada padamu, penuh padamu sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya buka sihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
tiada janji seperti yang ada padamu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Taca Bing An Shalom semuanya, bertemu dengan kami, Joan. dan Anti Kami akan membawakan Rock Juice untuk minggu ini. Yeay! Bagi Anda yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, hubungi Hubungi Ibu Fania. untuk minggu ini. Semua pertemuan ibadah, baik Messianic Community, doa syafaat, dan pertemuan lainnya masih dilakukan di rumah masing-masing. Bagi yang membutuhkan pelayanan khusus, Anda bisa menghubungi full timer di nomornya masing-masing. Stay at home. Untuk ibadah Minggu 26 April masih akan dilakukan secara online sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari gereja. Untuk informasi seputar gereja lainnya dapat Anda cermati setiap hari di Medsos Gereja. Kami, keluarga besar GBI Rogria Jogja, mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Jesse Carlisa Kuncoro, anak Miguel Garcia Devano, dan saudara Kenneth Joshua Geraldi, semuanya pada tanggal 21 April. Dan ada Ibu Francisca Kristiani pada tanggal 22 April, serta saudari Clarissa Aprilian pada tanggal 25 April. Sekali lagi kami ucapkan Happy birthday, Tuhan berkati. God bless you. Psalm 17 verse 7 until 8. Your love is wonderful. By your power you save from their enemies those who trust you. Protect me as you would protect your own eye. Protect me as a bird hides her young under her wings. Mazmur 17 ayat 7 sampai 8. Tunjukkanlah kasih setiamu, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Happy Sunday all! Stay at home. God bless God bless you. you!